Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Setelah kita weekend ini selesai dengan weekly stock analysis dan kemarin-kemarin sudah kita analisa juga, lihat saham ledakan volume, maka mari kita lihat kembali rotasi mingguan ya, saham-saham persektoral untuk penutupan kemarin tanggal 12 Juli 2024. Mari kita cek dengan chartnya dulu, VPA Weekly Composite. Kita cek dulu chart composite untuk weekly karena pergerakan rotasi sahamnya adalah berdasarkan data mingguan. Kita pakai chart weekly. Untuk weekly kita lihat kompositnya 1, 2, 3, 4 minggu berurut-urut sudah bergerak positif. Ini adalah candle terakhir. Yang perlu kita catat candle terakhir, dia seperti terjadi exhausted Bapak Ibu. Spreadnya mengecil di bawah rata-rata walaupun volumenya meningkat. Ini artinya dia tidak harmoni atau divergen. Seharusnya kalau volumenya makin meningkat dari volume price analysis, maka candlenya juga harus meningkat. Artinya ini ada perlawanan, dia menyentuh zona supply. Oke, tetap positif rotasi bintangnya, volumenya meningkat, dikompensasi dengan volume meningkat, tapi spreadnya mengecil. Oke, kita mulai dengan W star C1. Dengan pusat rotasi adalah composite untuk sektor basic. Untuk sektor basic penutupan end of day tanggal 12 Juli, Bapak Ibu, pusat rotasinya, kompositnya kan kita positif ya, dari weekly-nya. Nah, yang menarik ini adalah semen Gersik, minggu ini dia berhasil mengarah di panic menuju hope, begitu juga dengan INTP secara konsisten ya, dari beberapa minggu yang lalu dia sudah disebut dengan habis panic terbitlah hope. Untuk Antam sendiri minggu ini ada pembalikan, jadi kepanikannya sudah selesai, sudah ada perlawanan, jadi kemarin sudah jarak antar bintang yang mengecil, tapi minggu ini dia terjadi penguatan power price. INKP malah semakin panik, BRPT kembali melemah ya, BRMS ini ada penguatan sedikit. Untuk bersaham-saham di sektor di zona psikologis grid ada TPA yang melemah, TIN kembali menguat, di tengahnya ESA yang melemah adalah MDK. Jadi beruntun ya, tiga ini berbeda semua. ESA ini ada penguatan sedikit. Oke, MDK mungkin akan menyusul Inco. Inco berhasil dibawa ke zona fear, artinya supply-nya semakin menguat. Ini sudah ada arah-arahnya ini sebenarnya. Jadi kita sudah bisa pasang stop loss sebenarnya dirapatkan sebelum dia masuk ke zona fear. TPA kembali melemah ya Bapak Ibu di zona psikologis grid. Untuk kita cek dengan sektor berikutnya, W star C2. Jadi Bapak Ibu untuk cara bacanya sudah ada ya di tutorial, nanti Bapak Ibu bisa baca. Untuk sektor 2 adalah IDX cyclical. Untuk IDX cyclical di zona panic ada dua saham yang berbeda arah ya. Sebelumnya saya berpikir adalah MAPI akan bergerak menguat, ternyata dia menyusul MAPA. Dia sama-sama bergerak semakin panik di zona psikologis panik. Auto dan Dharma kemarin menguat, Dharma ini sudah saya buat tutorial trading plan. Doa saya supaya turun, ternyata dia tetap menguat ya. Saat kompositnya menguat, dia lebih menguat jarak bintangnya secara relatif. SM kembali melemah, kompositnya menguat, dia relatif melemah minggu ini. Begitu juga Aceh ya, Aceh sudah 1, 2, 3 minggu sejak pembalikan daerah, dia 3 minggu melemah dan mengarah ke zona panik, sudah semakin jauh masuk ke zona panik. Harta dan Imas, meliuk-meliuk dia Bapak Ibu, Harta ada penguatan sedikit, Imas ada pelemahan, itulah di zona panik. Sementara kalau di zona grid, MNCN ada terjadi pelemahan, momentumnya menguat, LPPF juga menguat ya tapi tidak signifikan, momentumnya aja menguat, power price-nya sedikit saja relatif terhadap komposit. SMA ini Bapak Ibu terjadi perlambatan, sepertinya supply-nya ingin masuk. Sementara di zona fear ada MPMX dan ERA yang supply-nya semakin masuk untuk membuat semakin fear ya. Next kita lihat yang sektor 3, W star C3 sektor energi, bagaimana minggu ini pergerakannya relatif terhadap komposit. Jadi harus ingat dia bergerak relatif terhadap komposit. Kita lihat untuk sektor grid dulu. Di sini ada duit yang menguat, Bapak Ibu, di sektor grid. Tapi mungkin tergantung lah apakah besok minggu depannya dia masih tetap menguat atau power price-nya melemah. Ini sudutnya makin melandai. Lalu PTRO dan Pegas dia melemah, Adaro sama ITMega juga melemah, mungkin mereka akan menyusul kalau ini terus-terusan supply-nya masuk akan menyusul ke PTBA atau Akra dan Raja yang siap-siap sebentar lagi akan masuk ke zona panik. Yang di zona panik
sendiri, MACD terus bergerak ke kiri ya, berarti kepanikannya semakin kuat, supply semakin kuat, menekan relatif terhadap komposit. Harum ini ada perlawanan Bapak Ibu. Dia memang melemah tapi berbalik lagi, seperti Saratoga menguat. Jadi NRG, maaf. Yang konsisten menguat adalah NRG dan ELSA. Jadi dua ini adalah sektor migas. Mereka bertolak belakang dengan pergerakan MACD. Jadi energi ini bisa diikutin terus. Mungkin dia akan segera masuk ke zona grid dari zona hope ya. Kita lihat W star C4. Untuk sektor nomor 4, Bapak Ibu, ini sektor finance. Sektor finance ini bobotnya sangat paling besar ya terhadap komposit dia. Nah, di sektor finance secara weekly ini menandakan adanya bottoming. Dari ciri-ciri saham-saham yang bobot besar mulai bergerak dari panik menuju hope, yaitu Bank BBRI. Ini saya sudah pegang ya Bapak Ibu. Alhamdulillah ketika ada panik-paniknya saya masuk. BBRI ini menyusul di belakangnya. BBRI ada mau menyusul tapi minggu ini ada sedikit supply masuk hingga dia tertahan penguatannya, menunggu BBRI mungkin. Sementara BBCA yang Big Bang-nya kembali menguat dari arah fear, mungkin dia akan masuk ke zona grid. Sementara Cepin dan NSP, Bapak Ibu kalau lihat weekly-nya, dia justru melemah ya, bergerak panik ke arah sebelah kiri, artinya supply-nya meningkat. Sementara BTPS ini secara weekly-nya dia sudah masuk ke zona hope, slow but sure ya, Bapak Ibu. Kemarin juga dia bulan-bulan April itu dia sudah panik-paniknya, sekarang dia menguat. Sudah masuk ke hope, kalau sudah masuk hope, harapan kita dia bergerak bisa masuk ke grid. Ya, weekly jadi bisa mungkin sebulan atau 2 bulan lagi dia bisa menyentuh grid. Saratoga ini mulai ada perlawanan, dia bintang terakhirnya sempat panik, lalu terjadi deselerasi, bintangnya tidak jatuh lebih dalam. Breeze berbalik masuk ke zona grid, melemah dia ya Bapak Ibu, tampaknya melemah. BBTN kepanikannya berhenti, PNN Live momentumnya meningkat tapi power price-nya tidak terkuat ini Bapak Ibu. Ada penguatan, lihat sudutnya ya, masih ada sudutnya di situ. Apalagi ya, Arto ini nggak jelas juga Bapak Ibu. Dia mungkin ada penguatan, momentumnya jatuh tapi karena komposisinya menguat dia tidak terlihat signifikan. Jadi yang bisa diamati ya saham-saham inilah BBRI kalau bisa ya, kalau sudah ini BBCA. Tapi kalau saya rasa BBRI Bank Mandiri ini yang paling menarik karena dia masih di zona panik, nanti jualnya kalau sudah grid. Oke. Berikutnya sektor nomor 5 adalah kesehatan. Untuk sektor kesehatan, kita bisa lihat ada Mika dan Sido yang sudah kemasukan fear di zona grid. Jadi bisa berhati-hati kalau sudah masuk seperti ini ya. Artinya nih arahnya sudah ke kiri menuju fear walaupun dia masih berada di zona psikologis grid. KLBF juga sama, teman, jarak antar bintangnya memendek. Artinya fear-nya sudah mulai terjadi deselerasi. Berapa saham juga berbalik melemah seperti Silo dan Hill ya Bapak Ibu. Nah, sepertinya seluruh sektornya kemasukan supply ini relatif terhadap komposit. Kita lihat berikutnya W star C nomor 6. Untuk sektor nomornya yaitu industri, tidak banyak saham di sini Bapak Ibu. Kalau kita lihat relatif juga beberapa saham melemah. Bahkan di zona panik dia bergerak semakin panik, ada BMTR. Walaupun terjadi deselerasi dia, arahnya masih panik, cuman mulai memendek jarak bintangnya. Begitu juga dengan ASI, ABBM ya. Ini butuh lagi power price yang menguat untuk membuat dia berbalik. Paling enggak dia seperti MLPL lah ini. Jadi dia sempat melemah lalu ada terjadi akselerasi, bintangnya menjauh, menguat sebelah kanan. Ini ada KBLI juga menguat sebelah kanan di zona psikologis grid. Untuk Mark semakin fear, dia berada di zona psikologis grid. Dengan kemasukan supply dia mengarah ke fear. Cuman jarak antar bintangnya memendek. Artinya ini kepanikannya supply-nya masuk tidak terkuat relatif terhadap pergerakan komposit. Begitu juga UNTR ya. Dia ada penguatan sedikit aja nih, momentumnya menguat ke atas. Kalau dia tidak kuat power price-nya besok, dia akan bisa masuk ke zona fear untuk minggu depan. Kita lihat sektor nomor 7. Untuk sektor nomor 7 adalah sektor infra. Untuk infra, beberapa yang
bergerak habis panik terlebih dahulu adalah Telkom dan Tower nih. Jadi mereka Telkom juga panik-paniknya kemarin berapa minggu yang lalu. Bisa sebulan yang lalu malah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 minggu yang lalu. Tower juga dia bergerak lebih sedikit leading. Sekarang dia bergerak habis panik terlebih dahulu. Nah, begitu juga PTPP dan ADI. ADI sudah duluan masuk ke zona hope ya. Jadi minggu lalu dia sudah menampakkan kakinya di zona hope, lalu sekarang makin kuat melesat. Nah, dua saham ini kalau dia terus menguat, mudah-mudahan bisa sampai ke atas selamatnya. Kalau kita lihat di volume price-nya memang weekly-nya bottoming. MTEL dia menguat di zona hope, Mitratel tapi jarak antar bintang memendek. Artinya apa? Power price-nya tidak sekuat sebelum-sebelumnya. Mulai menahan. Ini kalau dia tidak kuat lagi, dia akan berbelok nih. Bukan berhenti, dia bisa nggak naik ke atas. Kecuali nanti sudutnya bisa seperti tebik. Tebik mulai ada pengarahan penguatan, mungkin sebentar lagi masuk ke zona grid. SSIA secara konsisten dia slow ya, stabil, terus melemah. Berada di zona grid tapi mengarah ke zona psikologis fear. Excel juga masih melemah, momentumnya aja menguat. Ini masih berada di zona fear. Kalau dia power price-nya bisa menguat, maka dia akan bisa berbalik arah melawan siklusnya. Ini ISAT ya, kecil-kecil dia terlihat di situ ISAT mulai terlihat menguat, mungkin akan masuk ke zona hope minggu depan. Kita lihat sektor W star C, sektor nomor 8. Untuk sektor nomor 8 ya, Bapak Ibu, kita lihat yang menarik di sini tentu yang habis panik terlebih dahulu adalah saham WIM. Dia stabil berapa minggu, bahkan 1,5 bulan yang lalu, bisa 8 minggu yang lalu, bahkan 2 bulan yang lalu, dia bergerak habis panik terlebih dahulu. Nah, ini bisa 2 bulan lagi atau mereka sudah bisa masuk ke zona hope. Mungkin 2 bulan lagi bisa naik ke atas. Nah, 2 bulan lagi bisa masuk. Mungkin pas window dressing, WIM-nya ini sudah balik lagi ke zona grid. Seperti itu. Saham-saham yang lain tidak ada yang signifikan, termasuk Gudang Garam, Enyor, CBP semuanya melemah di zona panik, kecuali AMRT ya ada penguatan sedikit. Untuk di zona grid, Jakfa ada penguatan weekly-nya, dia kembali menguat di zona ini, ada alertnya juga, dia juga dengan cepin ya minggu ini ada penguatan, dia berbalik menguat di zona grid. SSMS secara penguatan dia disebut dengan maksimum resultante, jadi sudutnya ini 45 derajat sejajar dengan diagonal ini, powernya menguat kuat, momentumnya juga menguat kuat, jadi dia sejajar. DNSG dia tampak melemah, berhasil jebol masuk ke zona fear, sudah kelihatan nih dari beberapa minggu yang lalu dia crossing zona ini, berarti sudah harus exit kita di DSNG. Apalagi yang belum, itu saya dulu ya Bapak Ibu, silahkan sama-sama saja tuh analisanya. Kita lihat sekarang W star C sektor nomor 9. Sektor nomor 9 adalah properti. Properti, ya, pas hari Jumat dan Kamis ada penguatan. Itu mungkin baru terbaca di ujung minggunya. Secara mingguan mungkin baru bisa terbaca minggu depan. Tapi beberapa saham sudah mulai ada penguatan. Seperti Citra. Citra sudah ada keluar alertnya dan dia signifikan terjadi akselerasi. Pakuwon ini sebelumnya dia sangat panik. Dia bergerak ke zona panik. Ke arah kiri, tapi minggu ini dia mulai ada perlawanan. Artinya nih demand-nya sudah masuk, mulai ada perlawanan. Begitu juga SMRA dan SMRA menguat ya, seperti Citra. Kita bahas juga di weekly stock analysis. Sementara di BSD-nya ini dia kepanikannya stop seperti Pawon dan LPKR. Jadi ada dua pola saham, adalah saham-saham yang bergerak paniknya stop, mulai ada pembalikan, dan kawan saham-saham yang sudah rebound dan terjadi akselerasi seperti SMRA dan Citra. SMRA sepertinya dia leading ya. Leading. Berikutnya kita akan lihat sektor teknologi. Sektor teknologi kita lihat di sini Goto, kalau ada yang ditanya, ya dia akan jatuh momentumnya karena price-nya tidak bergerak kemana-mana di harga 50, tergantung kompositnya bergerak seperti apa. Kalau seperti kompositnya menguat lebih kuat, terjadi penguatan yang signifikan, maka Goto akan bergerak ke zona panik seolah-olah karena ada pergerakan relatif, bukan hanya Gotonya saja tapi juga komposit. Kalau Gotonya kan udah 50 lah, nggak kemana-mana, dia akan terus bergerak. Yang masih konsisten adalah Buka.
buka konsisten keluar habis panik terbit low hope, tapi minggu ini dia tidak bisa melesat lebih jauh karena jarak bintangnya memendek. Di samping karena kompositnya menguat ya Bapak Ibu, dia mudah-mudahan bisa terjadi akselerasi. Ini terjadi deselerasi, perlambatan dari penguatan. Nih, jarak antar bintang makin lama makin pendek, makin mengecil, artinya supply-nya kuat menahan power price-nya. Oke, itu PTSN melemah ya Bapak Ibu, dia semakin panik. Nah, sementara di sektor hope ada WiFi yang sudah berhasil masuk ke zona grid. Ini bagus ya Bapak Ibu karena konsistennya bergerak. Mungkin di belakangnya akan menyusul DMMF. MTEK bergerak menguat di zona grid walaupun dia tidak terlalu signifikan perubahan antar bintangnya. Ya terjadi akselerasi juga secara mingguan dia tidak signifikan karena ada penguatan komposit juga. Nah, ini kalau bisa terus menguat, dia akan masuk ke grid. Nanti satu saat kalau sudah belok begini, itu kita sudah bisa exit. Nah, sementara ini dia sudah zona grid. Maksud saya sih sudah tinggi ini kalau secara weekly. Artinya dia bergeraknya rentan kalau dia berbelok ke kiri. Oke, itu Tekno. Sekarang kita lihat W-Star C nomor 11. Nomor 11 adalah Trans, ADX Trans. Tidak banyak sahamnya juga yang masuk ke sini. Oke. Kita lihat ada Bluebird. Bluebird bolak-balik terus dia di zona panik, tidak signifikan relatif terhadap komposit. Asa ini kemarin panik dia di zona hope, dia bergerak ke kiri, tetapi kemudian supply-nya berhenti relatif terhadap komposit, demand-nya bisa menahan, tidak bergerak semakin panik. Dia tetap berada di zona hope. Intinya ini mau terjadi pembelokan arah, jadi mudah-mudahan segera berbelok. Nanti menyusul Timas dan SMDR. Timas secara pelan-pelan dia tetap berhasil masuk ke zona fear, walaupun jarak bintangnya nih nggak terlalu volatil ya. Yang ada akselerasi kuat adalah SMDR. Dalam 1, 2, 3, 4, 5. Dalam 5 minggu, dia sudah berhasil dari zona panik, berhasil masuk ke puncak, ke yang paling tinggi zona grid. Dengan akselerasi bintang yang sangat signifikan nih Bapak Ibu. Ini kalau mulai melambat nanti dia akan berbelok. Ini sudah rentan ya kalau begini karena larinya sudah sangat kencang relatif terhadap kenaikan komposit. Baik Bapak Ibu, itu saja untuk weekly stock analysis penutupan end of day tanggal 12 Juli 2024. Bagi Bapak Ibu yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan untuk subscribe. Kalau mau masuk menggunakan robotnya, silahkan akses robotnya. Kalau yang mau tahu tadi sektornya apa saja sih, Bapak Ibu bisa ketik health ya. Ini sektornya apa saja sih? Ini dia sektor-sektornya urutannya 1 sampai 11. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.